وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ikhwan wal akhawat, jamaah salawat yang selalu dan semoga di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah atas segala limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majlis ini dalam rangka bersama-sama menyenandungkan syair-syair pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan sebab itu kelak kita berhak mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat selalu berlimpah salam tercurah dan terlimpah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat Rasulullah, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majlis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua, keluarga, saudara, handai tolan dan famili, semoga disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Ikhwan wal akhawat, jamaah yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ay kamiluna fil iman, orang yang sempurna di dalam keimanannya. Mengapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang sempurna di dalam keimanan itu, mereka adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Berapa kali kita di dalam majelis ini menyambat ngaran Allah? Adakah hati kita bergetar? Nang ada HP yang bergetar. Lelot. Ya Allah, macam-macam bentuknya, nada deringnya. Nah, orang-orang yang beriman, yang sempurna dengan keimanannya, yang kuat ketakwaannya, mereka ketika disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Ay fuzi'at li dzikrihi wa tahiban min jalali. Hatinya itu bergetar karena
takut dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berapa kali menyambat Allah, berapa kali menyambat asma Allah. Kita sadari hati kita belum bisa bergetar. Hati kita belum merasa takut kepada Allah. Itu kita sadari. Allah itu kada butuh apa-apa dari kita. Allah itu butuh pengakuan kita. Kita hamba, Allah khalik. Kita wajib beribadah, Allah zat yang maha diibadahi. Itu aja. Karena Allah kadang memandang hasil dari yang kita lakukan. Yang Allah pandang itu usaha kita untuk para klon Allah. Kayak apa kita berusaha para klon Allah itu? Tentunya langkah pertama imtizalul awamir wajtinabun nawah. Itu langkah pertama. Belum hebat lagi. Belum hebat lagi. Menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berusaha sekuat dan semampu mungkin. Sembahyang, berusaha sekuat dan semampu mungkin. Kayak apa? Sembahyang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya mungkin awalnya umpat-umpatan, zuhur, umpat-umpatan, orang bertakbir juga. Orang 4 rakaat, perbaiki kualitasnya. Belajar tata cara sholat, belajar wudhu dengan baik. Sebelumnya belajar kayak apa biistinjanya bujur. Kami aja kayak orang betempungas membasuhnya, ya Allah kayak apa hendak najisnya hilang. Kami itu membasuh, kami jangan dicipui-cipui aja nih. Helmnya tuh jangan disiram. Itu ada kalau mentongnya tuh. Mentong situ ya Allah. Tapi kada gigi, menyebab gigi bahaya. Nah itu disalat-salati. Jangan disiram aja. Yang bahaya lagi. Seorang ini bahanyut Samarinda melihat ada orang berdiri di higa pohon pisang, kalinya tarik daun pisang, kisah kan nyala situ, sekalinya itu bisa makan daun pisang. Itu kan ada kalau dalam aturan fikih disuruh kalau kadawalan banyu lawan batu, boleh dengan sesuatu yang kasar, tapi jangan daun yang berulat bulu, habis bangkak ya Allah. Hati kan bulik ke rumah, kenapa aja bini pindah belain diigut ulat bulu umanya, igut akan lagi jangan gitu. Belajar sembahyang dengan baik itu awal dulu melaksanakan perintah Allah. Sembahyang subuh nih yang paling ngalih biasanya. Kalau sembahyang subuh nih paling ngalih, orang bisa sembahyang subuh berjamaah tuh insya Allah yang lain bisa. Tapi sembahyang subuhnya sudah jam 8, tuh kunut karing, karing kunutnya yang subuh. Makanya ada semalam mungkin pernah ulun kisahkan. Zaman hidup Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau ditanya dengan apa? Beliau Grand Syekh Mesir. Ketika itu beliau bertanya dengan Benyamin Netanyahu. Siapa tuh? Orang beliau. Benyamin Netanyahu itu Perdana Menteri Israel dulu. Sampai ini lah. Kayaknya masih sampai ini. Nah itu ditanya, tahukah engkau bahwa suatu saat Israel itu akan hancur? Ujar Sidin, tahu ya. Kalau itu datangnya dari Muhammad, maka aku percaya. Tapi Sidin saat ini tidak. Ujar Grand Syekh tadi, Syekh Mutawalli, kayak apa caranya kami ini bisa supaya ikam itu hancur, Israel itu hancur? Kita tuh hendak tahu kekuatan musuh, betakun lawan musuh. Jangan mereka-reka aja. Kayak apa gerang, bagaimana cara mengalahkannya? Kayak film Samson dulu. Bininya anakku nih kayak apa kelemahan nikah? Bulu ketiak dicabut. Ya
Ya Allah, cabut bininya bulu ketiak. Apa dah lagi? Lemah tenaganya. Tahukah engkau, jar Syekh Mutawal, bahwa Israel itu akan hancur? Suatu saat iya jadi kalau itu datangnya dari Muhammad maka aku percaya. Tapi saat ini kada. Lalu bagaimana cara kami bisa mengalahkan kalian? Ujar Benyamin Netanyahu, solat subuh kalian itu sama dengan solat Jumat kalian. Amun sembahyang subuh ikam itu nah sama kayak sembahyang Jumat. Hari Jumat itu kan banyak lah orang. Sembahyang Jumat. Amun sembahyang subuh sama kayak sholat Jumat baru kami bisa kalah. Ya Allah. Kita sembahyang subuh. Inya juga Bilalnya, ya Allah. Untung ada bedauh lagi ini. Inya tukang catuk dauh, inya Bilalnya, inya kamatnya, inya juga imamnya. Makmum di belakang kekanakan, putar-putar kekanakan, ya Allah. Apalagi di kampung-kampung tuh, ya Allah. Bisa kita mengalahkan Israel saja sini. Kecuali sholat subuh kita sama dengan sembahyang Jumat kita. Artinya jumlah manusia itu berbondong-bondong. Itu membuktikan persatuan umat Islam itu kuat. Yang subuh aja sudah ngalih, ya Allah. Zuhurnya, asarnya, maghribnya. Nah, sembahyang itu tentunya menjadi pilihan. Itu nang dijaga dulu. Kalau hendak iman kuat, itu langkah yang pertama. Hanya ada hebat lagi orang sembahyang 5 waktu itu. Belum hebat, tapi itu sebuah kewajiban. Kada bisa sembahyang berdiri berduduk. Kada bisa berduduk berabah. Berabah juga kada kawa berbuat isyarat. Ya Allah, mbah tu serahai lagi disembahyangkan, dah lagi apa lagi ya Allah. Ya kada bisa andak di belakang. Nah, sembahyangkan mayat tu kada harus di muka juga, di belakang kada apa juga ya. Apalagi yang kada bisa sembahyang, enggak ada suara sembahyang tu andak aja di belakang. Jar keluarga kenapa jar? Sembahyang mayat tu biasanya jenazahnya di muka. Maksudnya kada suah sembahyang, jadi dia hendak di belakang supaya melihat kayak apa tata cara orang sembahyang. Tapi janganlah kan habis sam itu. Kalau guru Samsul aja melajari. Iya. Nah, orang-orang yang beriman itu hatinya bergetar disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka itu bertambah. Berapa ayat Allah sudah yang kita baca, apalagi membacanya musiman, setahun sekali. Masuk Ramadan pahalanya ganal baca Quran itu kan kada hatam juga ya Allah. Ya kalau sibuk guru ai. Sibuk tuh kada ada habis-habisnya ya Allah. Kita yang mengatur waktu, jangan waktu yang mengatur kita. Allah. Mengikut HP aja, lihat aja. Sembahyang Isya kuap ya Allah. Kanal muntung menguap baya imbah Isya, picik HP sampai jam 1 malam gak ada pengantukan. Tahu kalau itu gawian iblis tuh. Iblis yang menggawi kita lain gawian iblis ya Allah. Tertipu kita. Terperdaya dengan tipu daya syaitan. Kita jiwa yang menyudahinya. Ujar Rasulullah, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha." Ba'amal ikam untuk dunia ikam sekedar seberapa lawas ikam berdiam di dunia. Berapa kita menikmati dunia? 100 tahun. Behra di selawar, makamnya di selawar ya Allah. Ada jiwa. Kita menikmati dunia ini kada lawas. Satu mat saja, apa yang kita banggakan, apa yang kita usahakan itu seberataan akan sirna. Beratan akan diambil. Cuma jangan mendengar kayak ini lalu koler berusaha. Ada orang beriman itu kuat dalam ikhtiar, kuat dalam beramal. Ikhtiarnya kuat karena rezeki kita kada tahu berapa. Siapa yang tahu rezeki kita? Ada yang tahu kalau? Karena kita kada tahu, disuruh berusaha. Disuruh kita berusaha di ikhtiar. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
Apabila solat sudah ditunaikan, silahkan kalian bertebaran di muka bumi wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Disuruh wala. Perintah itu wajibkah perintah sunnah? Wabtaghu min fadlillah itu satu paket sembahyang sudah diselesaikan, maka kita wajib hukumnya biikhtiar. Jangan tasbih jadi tangan. Lopang mentang-mentang makam sudah ulun sudah di makam tajrid guru kada di makam kasbi lagi kada lagi waktu ulun berusaha. Tapi maharap lawan orang masih kawan datang bawakan duit pinanya nih ya, lain makam tajrid ngarannya itu. Kalau sudah duduk di makam masih duduk di makam kasbi berusaha ikhtiar, sisanya tawakalkan lawan Allah. Tapi syaratnya tadi fa idza qudiyatis shalah fantashidu fil ard. Sembahyang sudah ditunaikan, artinya ini kan menjadi paket lengkap. Sembahyang itu satu kewajiban, maksiat itu pilihan. Allah sembahyang itu kewajiban. Ada orang bermaksiat juga sembahyang juga. Ada kalau STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ada orang bermaksiat juga, sembahyang juga. Maksiat itu pilihannya, inya yang memilih jalan hidup dengan kemaksiatan. Masalah sholat itu kewajiban, tetap dilaksanakan. Baru berusaha, berikhtiar. Kuat-kuat di dalam ikhtiar, kuat-kuat di dalam tawakal kepada Allah. Jangan menyalahkan keadaan. Kalau hujan, mau jangan ada hujan kawan, rame aku tadi itu aja. Banjir jam wara lawak, jangan ada banjir panen beban sawit turunan jar. Kayak itu ya Allah. Berarti Allah mendatangkan rizki itu menghadang beban sawit lah. Mustahil ya Allah. Rusak tauhid kita. Rusak. Kada mungkin sesuatu yang baru merubah yang ajal. Rezeki itu ajal, sudah ketentuan Allah. Amun takarannya segelas walai. Takarannya sedrum bihimat tetap sedrum. Takarannya sesendok, biar habang belukuk mencari tetap sesendok. Cuma karena kada tahu, maka kita berikhtiar. Sisanya tawakalkan Allah. Oh berarti rezekiku seitu aja. Tapi janji Allah, in syakartum la azidannakum. Allah bersyukur kita, Allah tambah rezeki kita. Allah tambah, jangan takutan. Urusan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Yang kada dijamin ini kita neraka kah surga? Amal kita ini pastilah kawa membawa kita ke dalam surga. Itu nang kada dijamin. Apa kita berhimat-himat sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Ujar kawan, kamu datang aja ke rumahku, karena semua fasilitas ku jamin. Pokoknya kedusan bawa duit aja kawan. Semua fasilitas inventaris hidup ikam ku jamin. Kayak apa? Bahagia kalau datang aja walai kemelak, aku sudah jadi ajudan bupati wayah ini. Nah, semuaan ku jamin. Bahagia aku. Itu kawan aja yang menjamin. Apalagi Allah. Ujar Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang membagikan semua penghidupan mereka. Kenapa takutan urusan hidup? Takutan itu urusan kalau kada hidup, itu takutan. Urusan hidup jangan takutan. Jangan takutan urusan hidup. Kita disuruh ikhtiar, berusaha, ketauhidan kita jaga. Kenapa rezeki kita sarang? Kenapa rezeki kita tuh kadang-kadang macet, kadang-kadang lancar? Karena apa? Karena keyakinan kita kepada Allah juga kadang-kadang macet, kadang-kadang lancar. Keyakinan kita bersandar kepada makhluk. Kebanyakan itu tanpa kita sadari merusak keadaan hati kita. Tanpa kita sadari merusak keadaan hati kita. Maka hati itulah menjadi perhatian yang serius bagi para ulama-ulama sufi terdahulu. Hati dijaga.
Apabila kolbunya ini baik, insya Allah semua amal perbuatannya akan baik. Itu tadi ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Fafadatu ainuh, maka mengalir dari mata mereka butiran-butiran bening. Kenapa? Karena rindu dengan yang disebut tadi. Kalau sudah makamnya itu cinta kepada yang dicintainya, di mana aja disambat karindangan jadinya. Yang bisi pacar ya Allah, LDR-an jauh-jauh, menggawil kawan, ketahuan ya Allah. Bini di kampung, kita di sini berusaha. Telepon dengan bini, kayak apa bahagianya hati. Ya Allah, terbayang lagi di bawah pohon pisang bahari, disasahi lawan Satpol PP. Nah, itulah orang-orang yang ketika disebut namanya, nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya mereka mempasrahkan diri, tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kada bergantung kepada manusia, kada bercari sebab. Karena rajin aku berusaha lalu rezekiku bertambah. Rezeki kada bertambah, kada berkurang. Rezeki itu kada bertambah, kada berkurang. Rezeki itu ajali, sudah ditentukan oleh Allah. Sama kayak umur. Umur itu kada bertambah, kada berkurang. Ada doa panjang umur kalau doa panjang umur. Yang dimaksud panjang umur itu berkah di dalam umur. Bukan umurnya bertambah, yang awalnya 50 tahun mati jadi 300 tahun. Akunlah mati 300 tahun. Awak sudah terlipat, bungkuk, makan nasi kada kawa lagi, bubur kada kawa lagi. Ya mengalihi keluarga aja tuh, mengalihi maksudnya itu berkah di dalam umur. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Apabila kebaikan kita bertambah, mendapatkan nikmat dari Allah, tambah kebaikan itu bujur tuh nikmat. Berkah ngarannya. Apabila kita mendapatkan sesuatu lalu kita bertambah kada baik, berarti itu azab Allah kesan kita. Bukan nikmat ngarannya, bukan keberkahan. Tambah rezeki, dagangan bertambah banyak, bertambah jua ibadahnya kepada Allah, bertambah jua dekatnya lawan Allah, lawan Rasulullah, berarti berkah. Awalnya sepeda motor sebuting bertambah jadi 2, bertambah jua kebaikannya di jalan Allah, jadi berkah. Awal sepeda motor lalu menjadi mobil, kemudian itu dibawa di dalam kemaslahatan agama Allah, jadi berkah ngarannya. Tapi ketika bertambahnya fasilitas inventaris hidup, berkurang ibadah kita kepada Allah, berarti itu azab yang Allah berikan kepada kita. Azab itu kadang disatrum aja ya Allah, kadang dicucuk aja, kadang disadek, bukan azab aja, itu azab fisik. Tapi azab yang paling bahaya, Allah jauhkan kita dari rahmat Allah. Ke majlis koler, sembahyang koler, itu azabnya Allah. Allah jauhkan kita dari rahmat, ini paling membahayakan. Tenang bahayanya mati bisa su'ul khotimah. Maka ketika orang itu tambah dekat dengan Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah, ketika disebut namanya Allah itu hati bergetar, dibacakan ayat-ayat Allah, lalu mereka keimanan bertambah, ketawakalannya menjadi kuat kepada Allah. Siapa orang-orang tersebut? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yuqimuna shalah. Yuqimuna shalah, qoma itu bukan hanya mendiri, qoma itu asal kata berdiri, menegakkan kalimat.
Yuqimuna sholata, bukan mendirikan itu zahiran wa batinan, bukan hanya sekedar melaksanakan. Kadang-kadang kan kita hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sembahyang, tapi kada benar-benar mendirikan sembahyang. Tapi orang-orang yang benar di dalam iqamatus shalah, mendirikan salatnya dengan benar, itu tadi di awalnya tadi disebut nama Allah, hati bergetar, dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah, ketawakalan mereka menjadi kuat. Dialah orang-orang yang yuqimunas shalah, melaksanakan, bukan hanya melaksanakan, tapi menegakkan salat dengan baik, dengan syarat dan rukun yang terpenuhi, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya sembahyang. Zahir dan batinnya sembahyang, kata zahirnya aja Allahu Akbar, masuk kasat ta'arat ta'ayinnya, rukun kauliyahnya bujur, rukun fi'liyahnya bujur, rukun zihniyahnya terjaga. Rukun zihniyahnya ini itu ngarannya rukun qalbu, itu nang dijaga setiap salat, mulai takbiratul ihram sampai salam, mendirikannya zahir sampai ke batinnya. Kada Allahu Akbar pikiran maunjun aja, ya Allah. Kawan tadi aku lihat di postingannya, untung kan bacanya alhamdulillahirabbil alamin, ya imam ndak lekas tuntong nih dengar kabar pepuyo dijerang kena kanal jena nang kayak ini pepuyoknya, ngai tabah pepuyoknya je. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah harap suara ya Allah. Nah, pikiran ke pepuyok. Nah itu ngarannya hanya sekedar melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat, bukan menegakkan sholat. Tapi di ayat ini tadi, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dapat kelebihan harta dinafkahkan. Ulaika humul mu'minuna haqqa, dialah merekalah orang-orang yang mukmin sebujur-bujurnya. Itu orang mukmin yang bujur. Kada engken jago sekompol. Orang mukmin itu orang yang pemurah, kada pemarah. Itu orang beriman. Mun orang Islam banyak, mun hendak melihat orang Islam tu hari raya. Allah sembahyang hari raya banyak orang Islam. Mun hendak melihat orang beriman, lihat sembahyang 5 waktunya. Ya berarti orang Islam tu hari raya berdatangan kalau nang kada puasa kah, nang berokok tengah hari di bulan puasa kah, inya peduluan mampar sejadah di muka. Parak Bilal pulang, parak imam pulang pe iyanya. Kenapa ikam di situ aja orang anu guru ai mambil berkahnya di hadapan hatib aja. Hatib turun mimbar inya penduluannya bersalaman. Allah. Itu hendak melihat orang Islam tuh hari raya haji, hari raya puasa. Mun hendak melihat orang yang beriman, lihat sembahyang 5 waktunya. Nah itulah yang dikatakan Allah, ulaika umul mu'minuna haqqa yuqimunas shalah wa yunfikuna wa mimma razaqnahum yunfikun. Dua itu aja sudah menjadi patokan dasar. Apabila bisa menjaga sholat dengan baik, ketika mendapatkan harta ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang beriman yang sejatinya, kata Allah. Lalu apa yang mereka dapatkan? Lahum darajatun inda rabbihim, mereka itu mendapatkan beberapa darajat, beberapa tingkatan. Kalau di sini diartikan lahum karamatun uduwun, keistimewaan yang tinggi yang Allah berikan kepada mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim, banyak yang Allah berikan. Yang pertama, mereka mendapatkan beberapa derajat di sisi Allah, kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah, dan mereka mendapatkan rizqun karim,
rizki yang mulia. Kalau Allah sudah sebutkan demikian, berarti kada ada yang kau menahannya lagi. Maka solat itu dijaga dengan baik, baik itu rukunnya, syaratnya dipenuhi, kasat ta'aratnya, ta'ayinnya juga bujur, belajar rukun-rukunnya, sampai batiniahnya solat itu dipelajari dengan baik, sehingga itulah yang dijanjikan Allah, lahum darajatun inda rabbihim, inya akan mendapatkan derajat. Kada inya mencari pangkat tu, Allah yang memberikan pangkat. Kada perlu lagi mencari kursi, berebut kursi, ya kalau Allah yang langsung memberikan keistimewaan darinya. Ada kita ya kalau bersandar lawan bos paling 5 tahun, ya kalau bersandar lawan bupati, wah ya ajudan bupati kawal wah ini aja. Setemat aja 5 tahun, desawat, kedesawat lawas juga, habis. Tapi apabila bersandar hati kita hanya kepada Allah, maka Allah hayyun la yamut, Allah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Kuat-kuat tawakal lawan Allah. Apalagi akhir zaman ini, akhir zaman ini banyak propaganda, banyak masalah-masalah di dalam hidup. Betakun ke ini boleh, betakunnya ini kada boleh. Ini dalilnya kayak ini, di dalilnya kayak. Ya guru sekumpul kada usah macam-macam nangai. Banyaki bersalawat kepada Rasulullah. Banyaki bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah selamat. Karena salawat itu yang menyampaikan kita kepada Rasulullah. Karena itu amaliyah yang kada pernah terdinding. Banyak aja sambil duduk di pasar malam baca salawat. Maksud dibanyaki itu jangan ketika ada undangan tolak wassalawat, ya kalau bukan itu dimaksud. Yang dimaksud itu hari-hari target 15.000, 20.000 salawat cukup, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan 3 hari aja sampai mati. Ubudullah hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah kalian kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Apabila kita mati kada tahu, pokoknya sampai mati itu salawat kepada Rasulullah. Jangan tanggung, karena ini zaman sudah di akhir-akhir, kita kada tahu apakah kita bisa menjaga iman kita dengan baik. Yang nyatanya kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah, jaga perintah Allah dengan baik, jaga larangan Allah sekuat dan semampu kita. Kalau kada mampu, berdoa lawan Allah supaya dikuatkan hati kita, ditambahkan hati kita, dikuatkan keimanan kita agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat jamaah yang dirahmati Allah, kiranya itu saja dalam kajian ini. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya. Apa yang kita kaji di dalam majelis ini mendapatkan cucuran rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihajatkan baik dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua, keluarga, saudara, handai tolan dan family, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya apa yang kita kaji di dalam majlis ini. Salah khilaf mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.